Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Indonesia yang beragama Islam, saya mau menyampaikan sesuatu hal yang membuat warga seluruh Indonesia terinspirasi. Karena apa? Saya mempunyai seorang warga yang bernama Maulana, yaitu tanggal lahirnya 20 bulan Maret 1971. Beliau adalah seorang marbot dan penjaga sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair. Nah, saya mau ngomong di sini karena saya merasa terenyuh, merasa langsung begitu mendengar beliau mempunyai niat kurban ikut kelompok kami yang 7 orang, yaitu kurban sapi. Pada saat itu juga saya langsung meneteskan air mata. Karena apa? Beliau itu penghasilannya kecil, belum punya rumah, kerjanya seperti itu. Dan bukan saya menjelekkan beliau, bukan. Dari segi pembicaraannya pun beliau kurang lancar. Maka dari itu, marilah kita seluruh umat muslim itu mencontoh, walaupun dengan keadaan yang seperti itu, beliau masih mampu berkorban. Dengan cara mengumpulkan, menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa berkorban. Dan sampai tahun ini beliau bisa berkorban, bisa mengumpulkan uang 3 juta menjadi kelompok anggota yang patungan berkorban sapi bersama dengan saya dan Pak Samsudin dan Bu Istiromah. Maka dari itu, mumpung ada kesempatan, semua itu saya simpulkan, yaitu bagaimana niat seseorang dan kemauan. Karena apa? Pada umumnya orang banyak duit, tapi nggak ada niat, nggak ada kemauan, dan terbukti nggak mau berkorban. Maka dari itu, himbauan saya dan teman-teman, marilah kita ambil pelajaran dan suri tauladan Bapak Maula itu hasilnya nggak seberapa, kerjanya seperti apa, tapi bisa ikut berkorban. Terima kasih, udah kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masyarakat Indonesia ingin tahu, ya, sampai bisa Bapak Maula itu yang penghasilannya cuma segitu tapi sudah bisa berkorban. Nah, itu atas kemauan sendiri atau berkat dukungan istri juga? Ya, mohon penjelasannya. Saya pernah berniat dengan Allah, beliau saya ikhlas, bibit dukungan istri saya, ibu Sofi, karena Allah yang Allah saya berkorban, dia aku sendiri, dan ikhlas. Iya, jadi atas kemauan sendiri dan dukungan istri. Nah, Bapak Maula bisa mengumpulkan uang segitu banyaknya itu sejak kapan? Caranya seperti apa? Sejak saya sebagai tahu marbot
sama saya sebagai Bang demi uang saya kasih mencicil demi untuk niat obat. Ya. Kalau pendapat istri, Ya alhamdulillah saya sih mendukung saja karena udah lama saya pengen banget gitu supaya bisa berkurban. Karena itu saya sedikit demi sedikit menabung dari sisa uang belanja, dari sisa uang gaji suami. Walaupun gaji suami ya dibilang cukup ya alhamdulillah juga, dibilang nggak cukup masa sih nggak cukup ya Bu ya. Kita kan harus menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Tapi alhamdulillah dengan walaupun gaji segitu saya bisa menabung untuk berkurban karena udah niat dari dulu pengen banget apa gitu bisa berkurban. Alhamdulillah tahun ini kesampaian juga niatnya. Gitu. subhanallah. Mari semua warga kita contoh, kita buat pelajaran perbuatan Bapak Maula dan Ibu Sofi yang setiap saat itu kalau saya ingat benar saya terenyuh sekali, bisa meneteskan air mata sebagai seorang Maula itu bisa berkorban dengan segala cara. Berarti semua itu perbuatan amal baik itu bagaimana niat dan kemauan. Jadi menurut saya kalau mengingat Bapak Maula dan Ibu Sofi ini, hati saya terasa nggak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Subhanallah, sangat terenyuh setiap mengingat niat Bapak Maula bisa berkorban. Maka dari itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, terutama berkorban di setiap bulan Idul Adha, para haji Idul Adha ini. Marilah kita manfaatkan hidup ini yang sebaik-baiknya. Apa yang seharusnya kita perbuat, marilah kita perbuat dengan niat yang tulus. Terima kasih. Saudara Maula, maaf kalau boleh tahu, saya ingin bertanya. Mudah-mudahan Saudara Maula nggak keberatan. Nah, kemarin sudah berkorban sapi. Nah, selanjutnya kira-kira Saudara Maula punya cita-cita dan keinginan apa lagi setelah ini? Insya Allah ya, kita ingin menekan Bapak Haji. Amin. Kan ya, bersama rezeki saya. Alhamdulillah. Amin. Dan saya ada amanat kasih ke orang tua untuk diberikan tapi saya mau lama. Oh, jadi cita-cita setelah ini Saudara Maula ingin sekali mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Semoga cita-cita Saudara Maula semua terkabulkan. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa mendengar semua cita-cita Maula. Mudah-mudahan bisa terkabulkan ya Maula semua cita-citanya. Iya, makasih. Para pirsawan yang budiman,
Tadi saya telah mendengar pembicaraan antara Ibu Umi Kulsum dengan Pak Maulana. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa rupanya Pak Maulana yang sejak kecil dari kampung halaman, yaitu di Pandeglang, Banten, sampai ke Jakarta, sudah mengabdi di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair, Jembatan Gambang, Jakarta Utara, kurang lebih 30 tahun ya Pak ya. Bahkan Pak Maula sendiri, dia mengabdi di Masjid Jamiatul Khair sebagai merbot masjid kurang lebih selama 30 tahun juga. Dan saya bersyukur, kenapa seorang Maulana yang hanya pekerjaannya seperti itu, penghasilannya juga kita bisa lihat sendiri ya Bu, ternyata mempunyai niat yang sangat besar di dalam berkurban. Apalagi didukung dengan niat dari hati yang ikhlas dan akan melaksanakan wasiat dari ayahnya yang almarhum. Mungkin ayahnya almarhum akan terangkat dari doa-doa anaknya yang dinyatakan dalam Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemungkinan terinspirasi bahwa Pak Maulana ini ingin melaksanakan wasiat dari almarhum ayahnya, yaitu berkorban sapi bersama rekan-rekan ya Bu ya. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan rezeki sampai terlaksanalah kita bersama-sama teman bertabungan sedikit demi sedikit menyisihkan rezeki dari Pak Maulana, ternyata bisa membeli hewan kurban sapi. Bahkan hati nuraninya lagi ingin bercita-cita akan berangkat ke tanah suci, yaitu umroh. Sebegitu hebatnya cita-citanya Pak Maulana ini. Saya sendiri sangat ingin mempunyai cita-cita seperti itu, karena memang Pak Maulana juga sudah niat bahwa fastabiqul khairat itu tidak mengenal waktu ya Bu. Bahkan biasanya yang kurban itu orang-orang yang mempunyai uang, biasanya begitu Bu. Tapi ternyata begitu niat yang sangat mulia dari Pak Maulana, walaupun hasilnya sedikit, tapi dia bisa ikut di dalam berkorban. Apalagi punya niat yang sangat mulia, yaitu umroh. Insya Allah, jika Allah meridhoi, Maulana juga mendapatkan rezeki, bisa sama-sama mungkin berangkat ke Mekah Al-Mukarramah ya Pak Maulana ya. Jadi saya sebagai pembawa acara hanya berdoa, mudah-mudahan kepada ibu, kita semua para hadirin ikut seperti beliau dalam arti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di dalam firman Allah sudah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Itulah mungkin Pak Maulana sudah mempunyai niat karena sudah mendengar dari firman yang tadi, yaitu firman Allah. Insya Allah dengan niat yang tadi Allah akan meridhoi sampai berangkat ke Mekah Al-Mukarramah ya Bu, dengan nilai ibadah. Saya juga menghimbau kepada para pirsawan yang budiman, apabila ada sebahagian rezeki, mari kita sama-sama ikutilah contoh seperti Pak Maulana yang hanya bekerja sebagai penjaga sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khair yang tidak seberapa hasilnya, bahkan bisa melaksanakan ini. Harapan dan doa saya, mudah-mudahan kita semua di malam ini sampai selanjutnya bisa melaksanakan contoh seperti Pak Maulana. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki pada kita sekalian, memberi keberkahan dan memberi kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa mengikuti jejak Pak Maulana. Itulah kiranya para pirsawan, saya hanya sedikit memberi kesimpulan. Marilah sama-sama kita tingkatkan
yang namanya fastabiqul khairat. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa di seluruh Indonesia, terutama kaum muslimin dan muslimat, saya mau bercerita lagi bahwa di Jembatan Gambang, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Penjaringan, masalah daging kurban tersebut akan dibagikan ke warga kami, contohnya yang seperti anak yang ada di sini yang bernama Risma Hairun Nisa. Nah, anak tersebut supaya lebih tahu lebih banyak lagi, mari kita dengarkan cerita dari orang tua Risma Hairun Nisa, yaitu Ibu Karmina. Silakan Ibu Karmina, mengenai Risma ini dari sejak lahir seperti apa sampai sekarang seperti ini, tolong diceritakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah kondisi anak saya yang udah umur 20 tahun, dari kecil sampai umur 20 ya. Kondisinya seperti ini, saya sehari-harinya hanya tengkurap, duduk sebentar, kadang pun berdiri. Saya sambil dibawa dagang usaha kecil-kecilan, jual gorengan, es, kopi, dan yang lain-lain lah. Dan penghasilan bapaknya ya nggak seberapa, itu pun hanya harian, kalau sekedar dapat hasil, kalau enggak ya cukup untuk makan aja dari saya sendiri. Ya, itulah sekilas cerita dari Ibu Karmina. Kita semua bisa ngambil pelajaran bahwa Ibu Karmina sekian lama sabar, dengan sabarnya, dengan tulus ikhlas merawat anak yang seperti ini. Mungkin yang lain seperti saya belum tentu bisa kuat, sanggup dan sabar mengurus seperti Ibu Karmina. Maka saya untuk seluruh warga Indonesia itu, kita diwajibkan untuk bersabar. Apapun yang kita hadapi itu harus selalu dengan kesabaran. Mudah-mudahan, mohon doa restunya, semoga anak kita Risma Hairun Nisa ini bisa lebih sehat, Amin. bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lain. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kurban, di mana Hari Raya Kurban ini adalah mengingat dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surat Al-Kautsar ya, ayat 1-3, yaitu inna ataina al-kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ini perintah Allah ya.
Kemudian dilegitimasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ikut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim pada tanggal 8/9 itu mendapat mimpi bahwa Nabi Ibrahim punya anak Ismail yang dia sayangi, yang dia cintai, malah Allah mengujinya dengan menyuruh menyembelihnya. Jadi Ismail, anak yang disayangi, yang dicintai, disuruh oleh Allah menyembelihnya. Itu ujian bagi Nabi Ibrahim, dia buat atau tidak, bisa nggak melaksanakan perintah itu. Nah, akhirnya dia berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail bahwa dia mendapat perintah Allah, malah Nabi Ibrahim dinasihati oleh Nabi Ismail, dia siap untuk melaksanakan perintah Allah, malah dia memberikan saran, kalau bapak umpamanya mau menyembelih saya ikhlas, dan tolong pisaunya yang sangat tajam, jangan saya sampai kesakitan untuk disembelihnya. Yang kedua, kalau memang nanti bapak nggak tega melihat muka saya, tolong nanti ditutup muka saya dengan kain. Itu pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu masih ragu-ragu itu Nabi Ibrahim itu. Ini perintah Allah apa bukan gitu. Pas tanggal 9-nya baru Nabi Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hari Arafah. Jadi mengetahui bahwa kurban Nabi Ismail oleh Ibrahim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diabadikan dalam surat Al-Kautsar itu, ya. Jadi kita disuruh berkurban. Jadi syariat itulah yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dari itulah kita bersyukur kepada Allah bahwa Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih, cuman mencoba aja nih Nabi Ibrahim nih betul nggak sayang sama anaknya, tapi tetap dia melaksanakan perintah Allah untuk disembelih. Dan akhirnya ya Nabi Ismail dengan izin Allah dia selamat karena dia ketabahannya, kesolehannya. Akhirnya Allah mengganti dengan seekor kambing atau domba yang besar yang didatangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim selamat dari penyembelihan, digantikan oleh Allah dengan kambing yang besar dari surga. Akhirnya yang dipotong itu adalah kambing dari surga, dan alhamdulillah yang diteruskan kepada Nabi Muhammad ini adalah mengikuti dari sejarah Nabi Ibrahim. Coba kalau umpamanya dulu Ismail dipotong jadi, nah kita ini anak-anak kita pasti mati semua dipotong. Karena itu adalah ujian dari Allah itu. Jadi ya alhamdulillah ujian dari Allah itu dengan digantikan kambing itu oleh Allah itu dengan kambing, maka ikut Nabi Muhammad sekarang itu adalah menginstruksikan kepada manusia berkurbanlah, yaitu kurban sapi atau domba. Jadi sejarahnya itulah ya, ada Idul Kurban itu adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan disambut dengan ikhlas oleh anaknya yang nama Nabi Ismail. Ini kalau panjang-panjang nih Pak, ya segala setan menggoda, menggagalkan ya kan, menggoda ibunya Siti Hajar, ya. No, anakmu itu bukan mau diajak jalan-jalan itu, mau dipotong itu di Mina itu, ya kan. Akhirnya Siti Hajar nggak percaya sama, nggak mungkin lah bapaknya yang sayang sama anaknya kok anaknya dipotong, ya kan. Akhirnya Siti Hajar tuh ngubur-ngubur setan Pak, setan diuber-uber sama dia di tempain itu, ya. Begitu dia mata kanan dia timpa, dia ngeles ke kiri, ya.
pik banget, mata kiri dia ngeles ke kanan. Akhirnya begitu ke kiri kena setan itu matanya pincak pak. Itulah adanya jumroh lembar, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Yang 3 itu di sana di Mina. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan Pak di sana melentarnya itu. Jadi saya ingat itu sejarah itu gitu. Ya, saya kira ini mau dohor Pak. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan pada ibu berhak menerima. Terima kasih banyak. Semoga Semoga berkah Jembatan Ngambang seumur hidup sampai pengurus-pengurus berkah ngebahagiain Jembatan Ngambang. ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Idul Hijrah yaitu Hari Raya Idul Adha, saya selaku wakil dari DKM Masjid Jamiatul Akhlak ini dan juga selaku pembina dari panitia Idul Kurban. Pada saat ini kami hampir menyelesaikan tugas kami. Di sini terlihat ada beberapa banyak potongan hewan kurban yang nanti akan didistribusikan. Kebetulan saat ini rekan-rekan petugas yang lain baru saja selesai istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur. Oleh karena itu kami atas nama segenap DKM dan atas nama segenap panitia Idul Kurban 14 Hijriah 14 masa ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah membantu pelaksanaan pemotongan hewan kurban sampai kepada penyaluran kepada orang-orang yang berhak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.